Halo guys, balik lagi di channel Tech with Black. Dan di video kali ini saya akan kasih ke kalian racikan PC. Ini budgetnya 3,8 juta full set. Ini juga salah satu permintaan dari Zero ya. Jadi langsung aja ke videonya dan intro. Halo guys, balik lagi di channel Tech with Black. Ini salah satu permintaan dari banyak subscriber atau banyak viewer yang minta tolong buat racikan PC full set terus. Dan ini saya putusin buat ambil juga dari prosesornya Intel. Ini budgetnya 3,8 juta lebih lah ya, lebih dikit lah. Jadi ini buat kamu yang masih pulsa paling minim, ini saran saya punya uang untuk saat ini 4 juta. Ini saya budget 4 juta full set, ini masih pakai DDR4 ya. Jadi menurut saya, kenapa saya mau pakai DDR4? Jadi kalau mau upgrade-nya masih lebih gampang lah. Jadi yang pertama tuh dari segi prosesornya, saya putusin buat ambil dari Intel Pentium G4600 di sini. Ini keluaran tahun 2017 ya, udah mau hampir 5 tahun berarti ya, karena udah mau tahun 2022. 2 core 4 thread. Ya, dia udah hyper threading sih, tapi ya emang 2 core. Emang kalau menurut saya semini-minimnya 4 core 4 thread. Tapi ini kan kita kan mentok budget ya, apalagi dia mintanya full set gitu. Jadi saya putusin ambil yang ini aja, 3,6 GHz. Dan di sini pun saya pakainya Intel Graphics HD 630. Saya nggak pakai VGA eksternal karena di sini pun saya memutuskan untuk suspend ke SSD dan RAM-nya 8 GB. Ini DDR4. Jadi menurut saya untuk ambil VGA budgetnya bakal over sih. Jadi makanya saya tekan lagi jangan sampai budgetnya terlalu over. Jadi saya putusin VGA, saya cut, saya cari prosesor yang DDR4 dan masih ada Intel iGPU-nya, Intel Graphic Card-nya di dalam prosesornya. Jadi saya putusin untuk ambil Intel HD Graphic 630 gitu. Dan ini juga termasuk cepat sih. Ini udah 3,6 GHz. Ini frekuensi dasar prosesornya aja udah 3,6 GHz. Menurut saya udah kenceng sih. Tapi balik lagi ke kalian, kamu mau tambahin VGA juga atau apa terserah. Ini udah pakai SSD juga, RAM-nya 8 GB. Budgetnya ntar endingnya di akhir ya. Habis itu di sini menurut saya di era sekarang ya, keyboard mouse kalau bisa RGB, tapi sebenarnya sih nggak ngefek sampai yang gimana banget gitu loh. Tapi kalau saran saya secara pribadi sih atau secara individual sih, keyboard mouse kalau nggak kepake banget ya, saran saya yang murah-murah aja, yang 20-30 ribu sih gitu. Tapi kalau kamu misalkan gamer yang kompetitif banget, nggak salah kok pakai mouse sama keyboard yang mechanical yang mahal kok. Karena kan orang kan jiwanya kan yang pengennya menang-menang terus, pengennya yang super duper bagus ya, uangnya juga mesti bagus sih gitu. Untuk casingnya nih, saya ambil dari casing PC ini nih guys. Jadi ini mini ATX ya, micro ATX. Ini USB 3.0, water cooling system 2040. Ini dia support ya. Kalian bisa lihat ini maksudnya support. Tapi balik lagi, di sini kita racikan PC murah. Kaget hujan. Aduh, suara kok nggak bisa dimatiin ya? Udah pokoknya gitulah guys. Kalian bisa lihat bahwa ini menurut saya dengan monitor ini juga udah, casing PC ini udah muat banget kok. Apalagi kan ini kan juga nggak mewah-mewah, nggak ada VGA eksternal juga. Kalau mau pakai VGA pun ya sah-sah aja deh. Apa ya ntar ya? Paling kalau mau pakai VGA GT730, GT1030 masih oke kok, masih support lah. Tapi kalau upgrade VGA, saran saya power supply-nya ganti, karena di sini power supply-nya menurut saya ya cukup pas-pasan aja sih. Kalau mau tambah VGA lagi kan otomatis kan kerja power supply-nya nambah, semuanya nambah gitu. Untuk monitornya nih, ini dari Chinese lagi, dari Cina ya, dari 22 inci. Ini white 395.000 kayak gini sih. Kalau di warnet sih ini jadi rebutan sih, karena dulu saya zaman main Audition nih, ini rebutan banget sih. Apalagi monitornya kayak gini, gila. Ini harganya 395.000 sih, kece sih. Ini kondisi pasti bekas ya, kondisi bekas. Tapi kalau kalian bisa lihat dari gambarnya sih, ini gila sih. Ini kalau kamu buat main game nggak ada penyesalan sih. Oh, ini ada garisnya. Mungkin ini emang ada garisnya atau enggak, saya kurang tahu ya. Coba ntar kamu tanya langsung ya. Tapi ini keren sih. Budgetnya 395.000. Makanya kalau monitor itu untung-untungan sih. Kamu bisa cari sendiri toko online, atau mungkin kamu cari sendiri door to door ke tempat-tempat yang jual monitor gitu. Harddisknya ini juga kita pakainya 500 GB dari Seagate, slim, bergaransi. Ini 65.000 ya. Jadi ini kalau di total semua ntar kita ending aja.
Ini 500 GB. Kalau buat nyimpen game sih masih oke, nyimpen game, nyimpen data, nyimpen software. Ini komputer ini bisa buat kantoran juga, kalau buat editing menurut saya renderingnya cukup lama sih. Tapi ya masih oke lah. Habis itu buat gaming masih oke, kantoran juga pasti oke gitu sih. Yang penting juga ini kita udah pakai SSD ya. Ini SSD dari RX 7 garansi resmi 3 tahun ya. Ini menurut saya dengan SSD kamu udah nggak bakal namanya konjuk-konjuk meja karena booting yang lama. Karena dulu tahun 2015-14 tuh waktu saya belum pakai SSD itu parah sih. Itu booting Windows aja bisa 20 menit sendiri. Karena usia harddisknya juga udah tahunan gitu. Motherboardnya saya pakai MSI H310M Pro HD VDH Plus ya. Di sini pun motherboardnya juga ada dari MSI gitu. Jadi saya udah berani jamin nggak bakal mengecewain. Dan ini pun kondisinya masih baru. Jadi makanya saya racikin PC ini untuk kamu. Dan saran saya kalau mau upgrade VGA, power supply ganti. Upgrade VGA paling jadi 5 juta sih. Ya jadi 5 juta lah. 5 jutaan ya. Sama power supply sih. Untuk RAM-nya sendiri saya pakai RAM dari Samsung. Ini DDR4 ya. Ini kita ambilnya 4 GB. Bentar ya, ini 8 GB atau 4 GB nih. Bentar ya. Ya ini original ya. Info produk kita jamin RAM DDR4 8 GB. Jadi ini kita pakainya 16 GB guys, bukan 8 ya. RAM Samsung Longdim DDR4 8 GB, saya salah baca nih. Kalau total gua 790.000 guys. Enggak. Bentar ya. Ini 395.000 guys ya. Jadi ini bentar ya. Kok gue jadi ngeblank ya? Ini total kan 3,9 juta. Oh iya guys, ini totalnya RAM 16 GB. Ini total RAM-nya 16 GB. Habis itu power supply makanya dari Faro 500 watt ya. Kita total lagi deh. Jancuk. Ini kan 950.000 ya, ini prosesornya doang. Habis itu kita tambah boltnya nih 80.000. Habis itu casingnya aja 255. Habis itu monitornya aja 395.000. Harddisknya 265. Habis itu casingnya kalau nggak salah 200.000. Kita main ngebut aja guys. Habis itu motherboardnya 889.000. RAM-nya Halo 2 berapa tuh? 790.000. Udah salah guys. Tambah power supply-nya 137.000 aja. Oke, jadi total RAM-nya 16 GB guys. Kamu bayangin dengan RAM 16 GB, habis itu pakai Intel Pentium Game 4600 gitu, udah 3,6 GHz. Bayangin, ini tapi belum pakai VGA eksternal. Gimana kalau kamu pakai VGA eksternal? Ini mantap sih. Gila. Habis itu ini kita lihat langsung ya. Intel HD 630. Pentium Game 4600 nih buat FIFA, tapi kita lihat racikan PC-nya sih. RAM-nya 16 GB kebetulan nih guys. Kebetulan sama. Budgetnya 3,9. Kamu tinggal tambah 200.000 lagi mah kamu nabung sedikit juga pasti kejar lah. Jadi kurang lebih budgetnya 3,8 juta lebih dikit lah ya. Kita anulir lebih 200.000. Gua ngeri kena copyright nih kalau kena musik begini. Ya ini Intel RHD grafik 1330. Jadi di sini kita pakainya ini game apa yang pertama? Ini PES ya namanya ya. FIFA 17. Ini RAM 16 GB ya, cuma ambil 5 GB ya dari game ini doang ya. Kenceng, gila sih ini racikan di sini gua excited banget guys. Ini budget 3-4 juta lu gua bisa dapat RAM 16 GB pakai SSD dengan spesifikasi 2 core 4 thread dengan frekuensi data prosesornya base clock-nya aja 3,6 GHz. Ini gua excited sih. Gila gua excited banget sumpah serius. Ini game Prey kurang, orang Indo nggak main. Skip, Dying Light orang Indo nggak main. Dota nggak usah ngomong, orang Indonesia mereka main. FPS-nya tembus 74, gue nggak tahu ini settingannya medium, high atau low nih. Tapi gue yakin kalau udah 70 FPS kayak gini sih enak banget sih, playable banget. Bahkan player TI itu kayak top option aja dia 60 FPS loh nge-stuck.
mainnya. Goblok wasitnya. Hehehe. Ini apa nih? CSGO. Oh, CSGO nih gua nggak tahu nih. Kalian yang bisa baca bahasa Rusia, baca coba tolong ya. 140 FPS guys, budgetnya 3,9 loh, 3,9 juta, 4 juta ini. RAM 16 GB. Pakai Intel G 4600. Gila sih, mantep sih ini. Kondisinya juga masih baru kan. Bekas. Tapi nggak apa-apa guys, tinggal pakai Final 1 tambahin ini 4 juta lah. Anjir, gue excited banget ini, serius. Sumpah gue excited banget game yang ini. Untuk racikan PC kali ini gue excited banget, puas banget. Sumpah puas banget. GTA 5. Ini kita pakai Intel ada grafik 630, gila tembus 40 FPS coy. Abis itu ada ledakan masih 30 FPS. Biasanya kalau udah ada ledakan pasti langsung ngedrop di 20-an itu. Ini dia belum banyak orang aja nih. Kalau udah banyak orang baru kelihatan. Anjir, 40 FPS dong. Gila. Ini sumpah kalau gua ada duit sih bisa gua pakai ini. Tapi kalau buat live streaming enggak sih. Tapi kayaknya gua kalau ada duit mungkin 15 juta racikan budget PC gua gitu. Duitnya nggak ada. Tapi kalau lu punya budget 4 juta, sumpah gua rekomendasi banget ini banget. Lu buat main game, buat ngejar kompetitif game sih, ini bersaing banget sih. Gila. Ini the best sih. Tapi kalau ada yang bisa racik PC jauh lebih baik daripada ini, komen di bawah ya. Misal udah pakai racikan ini bisa pakai VGA, habis itu harga sama sih, komen di bawah. Itu gua the best banget kalau lu bisa. VGA-nya tapi yang jangan yang harganya yang abal-abal, cok. Yang bagus ya, GT 710 misal, atau GT 730, GT 1030 masih oke lah. Gitu. Jangan GT 210 coy, ngapain. Tapi gila sih, ini gue puas banget sih. Coba ya. Sumpah gue puas banget, serius. Rakit PC dengan Intel Pentium Gold Gen 600 bisa dipakai di video, bisa kok. Bisa aja. Ini dia lagi overclock kan? Sekarang kita lihat racikan PC dulu ya. Nice. Ini saya bener deh. Tapi bisa lah. Tapi percaya sama saya, ini kalau buat editing pun masih oke kok, gak bakal sampai mengecewakan, sumpah deh. Ini udah deh, gue udah gak bisa ngomong nih, speechless banget nih, gue puas banget. Ini kita pakai Intel Pentium Gen 4600, 2 core 4 thread, 3,6 GHz dengan Intel UHD 630 ya. Jadi ini kita pakai iGPU ya, kita gak pakai VGA eksternal. Keyboard gaming yang standar aja, gaming, casing PC yang ya oke lah, MicroATX lah, yang penting lu the best lah, puas lah. Habis itu ini monitornya juga oke sih. Kalau kalian merasa monitornya kurang bagus, komen di bawah, cari rangan sendiri lah. Harddisknya 500 GB. Habis itu SSD. Motherboardnya dari MSI lagi. Aduh, gila. RAM-nya Samsung, untuk RAM Samsung oke sih. 8 GB loh ini, 16 GB loh, gila sih, kece sih. Dan power supply dari Varo 500 watt. Menurut gua power supply ini juga nggak abal-abal banget lah. Nggak kaleng-kaleng lah. Totalnya 3,9 juta 3.961.000. Gua rasa video sampai sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya untuk perkembangan channel ini, supaya channel ini kedepannya bisa hampir tiap hari membuat rakitan PC, nggak cuma ngayal mulu coy. Karena emang gue dalam lubuk hati gue yang paling terdalam, gue capek sebenarnya buat racikan PC mulu. Hati kecil gue pengen rakit PC gitu. Nih video di channel gue nggak ada racik PC. Aduh, nggak ada duitnya cok, nggak ada modalnya anjing ya. Jadi video sampai sini dulu. Semoga kalian yang nonton video ini bisa sukses, dan yang kalau mau beli nih 4 juta oke kok. Gitu. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.